Hai, kembali lagi. Bagi teman-teman yang kurang puas dari video sebelumnya tentang apa itu API, karena durasinya sangat pendek, teman-teman bisa mengunjungi channel Web Programming Unpas. Di sana ada video yang membahas API dari A sampai Z secara umum, secara general. Ya, nanti linknya saya tulis di deskripsi. Oke? Baik, mari kita mulai. Episode 21 bagian kedua, membuat REST API menggunakan Django REST Framework. Dikutip dari website resmi, Django REST Framework adalah toolkit yang powerful dan fleksibel untuk membangun web API. Nah, sebenarnya banyak ya tool untuk membuat web API ini, tidak hanya Django REST Framework saja, tapi ada salah satunya Testify kalau nggak salah ya. Gitu sih, gitu bukan cara ngomongnya. Takut salah lagi ya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu tool yang paling populer dan banyak digunakan gitu, untuk membuat web API. Nah, kita akan menggunakan ini. Bagaimana cara instalasinya? Kita cukup mengunjungi website resmi django-rest-framework.org. Kita ke tutorial Quick Start. Nah, ini ya yang paling saya senangi ya, dari setiap ada tools, kemudian tutorialnya ada di sana di website resmi. Lengkap lagi ya, dan singkat. Baik, yang pertama kita butuh Django Apps-nya. Nah, kita tidak akan membuat aplikasi baru ya. Kita akan menggunakan aplikasi perpustakaan yang sudah dibuat di episode-episode awal di belajar Django ini. Nah, yang akan kita dijadikan resource adalah buku. Enggak ya, terlalu inilah sering bosan ya. Kelompok buku ya. Nah, kelompok buku ini akan dijadikan resource-nya. Jadi nanti URL endpoint-nya /API/kelompok gitu ya. Nah, nanti akan dibahas ya setelah ini. Baik. Pertama-tama kita install dulu Django REST Framework-nya. Pip install Django REST Framework. Kalau sudah install, buka projectnya pakai text editor, kita ke file setting, kita daftarkan di installed app REST_framework gitu ya, save. Kalau sudah, kita kembali ke tutorial. Oke, pertama-tama kita buat modul yang namanya serializer.py. Nah, ini mirip-mirip saat kita membuat Django form ya, apa sih, model form ya, di episode dulu ya, saat membuat model form seperti ini. Di apps perpustakaan kita buat file baru yang bernama serializer.py. Oh sorry, .py, y-nya kurang. Oke, lalu kita importkan model kelompoknya. REST Framework import serializer. Kita buat kelas, misalkan kelompok serializer, model serializer. Kelas meta, modelnya adalah kelompok. Field. Nah, field di sini kita tulis ya, field apa saja yang akan kita berikan, yang akan kita sebar ke REST client, ke klien gitu. ID diantaranya, kemudian nama dan keterangan. Keterangan atau deskripsi ya. Keterangan ya, keterangan. Oke, save. Kalau sudah, kita buat view setnya. Karena di file view ini sudah terlalu banyak metode ya, kita buat file view baru ya, yang bernama view_API. View set ya, viewset_API.py. Importkan from perpustakaan model, import kelompok, from perpustakaan serializer, import kelompok serializer, from REST Framework, import viewset. Lalu kita buat kelas di sini. Nama kelasnya misalkan kelompok viewset, model viewset.
query set kelompok titik objek titik all serializer class kelompok serializer. Nah, jadi kalau menurut ini ya tutorial di sini ada komentar di sini, ini merupakan endpoint ya. Jadi yang akan mengizinkan user untuk melihat atau mengedit, memperbarui result yang kita buat di sini, yaitu kelompok. Oke, save. Kalau sudah, kita menuju ke URLs. Kita buat URLs-nya router ya disebutnya ya, routes. Takut salah lagi ngomongnya, gimana ya? Kalau salah tolong koreksi ya, bahasa Inggris saya sangat jelek. Kita importkan apa nih? Include, karena kita akan menggunakan include, terus from perpustakaan titik viewset underscore API import semua ya, bintang aja lah, from REST framework import router gitu ya, import router dan view-nya. Lalu kita buat variable router yang isinya routers titik default router titik register, lalu kita daftarkan buat route baru untuk untuk URL endpoint kita. Kita kasih nama kelompok slash gitu, koma viewsetnya adalah kelompok viewset gitu. Lalu kita daftarkan di URL patterns. Di sini path API slash koma include kurung buka kurung tutup router titik benar ya, router titik URLs gitu. Router titik URLs gitu ya. Jadi nanti URL API-nya adalah slash API slash kelompok gitu ya. Itu URL endpoint-nya slash kelompok gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita jalankan servernya. Sudah belum? Default router tidak ada atribut URL, harusnya pakai S ya. Titik URLs. Save. Oke, tidak ada error. Kita kembali ke sini. Lalu kita akses slash API. Coba ya, kita enter. Dan inilah. Ya, kita sudah berhasil membuat API. Yeay. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, metode yang digunakan, bukan metode. Protokol yang kita gunakan adalah HTTP dan get adalah sebuah metode ya untuk untuk membaca ya. Jadi di sini ada satu API kelompok ya. Nah, yang disebut dengan URL endpoint itu adalah ini. Ini kenapa jadi double slash ya? Coba ya, kita hapus yang ada di router register. Coba ya. Kita back, kita refresh lagi. Nah, udah benar ya. Coba kita buka dan inilah. Research dari model kelompok buku ya. Produktif, namanya, kemudian keterangannya ya. Ya. Get. Metodenya get. Protokolnya tetap menggunakan HTTP dan di sini ada informasi lain seperti allow get post head option. Jadi user diizinkan untuk melakukan metode get post head dan option. Konten tipenya adalah JSON. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemarin sempat ini ya terlalu pendek durasinya, jadi tidak tersampaikan. Jadi format yang akan diberikan ke klien ya dari reserver itu
dalam bentuk format JSON. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu format JSON itu seperti apa, yaitu seperti ini gitu. Jadi tidak hanya format JSON saja, bisa berupa teks atau XML, tapi yang paling sering digunakan adalah format JSON seperti ini gitu. Ya, bentuknya kayak gini. Ada ID-nya, ada nama, keterangan gitu ya. Nah, ini yang kita tulis di dalam model serializer seperti ini ya. Kelompok serializer. ID, nama, keterangan gitu ya. Disebutkan satu-satu gitu. Nah, kita bisa nge-get lagi lebih detail, misalkan berdasarkan global ID ya. Kita tambahkan di sini misalkan ID 1, enter. Oke ya. Statusnya oke. 200 get /API/kelompok/1. Oke, kita dapat informasi dari ID 1 yaitu produktif. Keterangannya kumpulan buku produktif gitu. Nah, nanti ini ya URL endpoint ini ya, yang URL API ini yang akan digunakan di aplikasi-aplikasi lain. Misalkan kita membuat aplikasi menggunakan mobile ya, menggunakan Android misalkan ya. Kita butuh data untuk menampilkan kelompok buku gitu kan. Berarti kita gunakan URL ini gitu. Localhost ya atau 12007/API/kelompok gitu kan. Kalau ingin mengambil data lebih spesifik lagi, tambahkan di sini global ID-nya gitu. 1, 2, 3 ya dan seterusnya. Ya, jadi tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Postman untuk mengetes API kita, Django REST Framework sudah punya, yaitu ini ya. Coba ya, kita edit misalkan ada yang salah nggak ini? No, oh ini nih ya, kumpulan buku normatif harusnya. ID-nya 2 ya, kita akses get, kita ubah normatif gitu. Nah, metode untuk mengubah ya adalah put. Jadi put ini adalah metode ya, metode untuk melakukan pembaruan. Astagfirullahaladzim. Kaget ya. Ada apa nih? Ada yang jatuh. Malam-malam lagi ya recordingnya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cut. Ya, put untuk melakukan pembaruan terhadap resource. Kemudian untuk menambah resource baru adalah metode post ya. Kalau misalkan kita kembali ke sini ya, kita bisa menambahkan resource baru misalkan apa ya, umum, kumpulan buku umum, apa ya, novel lah, kumpulan buku novel gitu, novel. Terus kita post. Nah, post adalah metode untuk menambah resource baru. Kalau kita post, kita kembali ke API root ini ya, bertambah ya ID 4, nama novel, keterangan kumpulan buku novel gitu. Oke. Nah, itu lebih apa ya, basic ya, dasar-dasar untuk membuat web API menggunakan Django REST Framework. Nah, di sini ada tambahan lagi di view set ya, permission. Nah, fungsinya untuk apa? Ini kan API-nya global ya, bukan global, public gitu. Jadi siapapun bisa mengakses API ini. Kalau misalkan ini online, misalkan ya sekolah.sh.id. Nah, semua orang bisa mengakses API ini gitu kan, tanpa melakukan login, tanpa melakukan autentikasi. Nah, coba ya kita gunakan metode ini, permission. Ke view set, kita importkan di sini permission, lalu kita tambahkan di dalam kelasnya adalah apa nih? Permission class. Permission class yaitu permission is authenticate. Jadi siapapun yang belum melakukan autentikasi, yang tidak ada autentikasinya, tidak diperbolehkan untuk mengakses API ini gitu. Kalau saya save, terus kita refresh, apa yang terjadi? Ya, lihat ya, 403 forbidden. Kamu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk mengakses URL API ini gitu. Nah, caranya gimana nih biar bisa?
Mengakses berarti kita harus melakukan autentikasi dulu. Jadi harus login dulu. Misalkan menggunakan user yang untuk digunakan ke Django admin gitu ya, login ke Django admin gitu. Coba ya, saya login dulu ke Django admin. Sudah login, coba sekarang refresh di halaman ini. Apa yang terjadi? Nah, ada informasi nih, admin gitu. Dan statusnya oke. Diperbolehkan gitu kan ya. Jadi dengan begini bisa dipersempit lagi gitu kan, siapa yang boleh mengakses URL API ini gitu. Baik, di video selanjutnya mungkin ya kalau bisa, kalau memungkinkan, kita akan coba nge-get resource ini menggunakan Vue.js. Halo yang request Vue.js. Ya, terima kasih untuk request tentang API, membuat web API menggunakan Django REST Framework ya, membuat Django REST API. Siapapun kalian yang saya sebutkan di video sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga terhibur dengan tadi saya kaget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.